Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayu Prayogo, NPM 3 digit dari belakang 025. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah national income. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas yang pertama, pertumbuhan ekonomi, 2, distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. Yang pertama, dari sisi penawaran agregat, di mana pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. Yang kedua, ada sisi penawaran agregat, di mana faktor pendukung utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan national income. Nah, seperti ini. GNP sama dengan GDP plus F, di mana F sama dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Lalu ada NNP sama dengan GNP dikurangi D, di mana D adalah depresiasi. Lalu ada NP sama dengan NNP dikurangi TTL. TTL adalah pajak tidak langsung neto. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product, merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Lalu ada produk nasional bruto atau gross national product atau biasa disebut PNB. Adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau net national income. Adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Lalu ada pendapatan perseorangan atau personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, lalu pendekatan produksi, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada G, di mana G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Lalu buka kurung. Nah, kita masukkan dulu PDBS dikurangi PDBK. Lalu tutup kurung. Di mana PDBS adalah PDB real tahun sekarang, sedangkan PDBK merupakan PDB real tahun kemarin. Lalu dibagi lagi dengan PDBK dikali 100%. Nah, ini ada contoh soal. PDB Indonesia tahun 2008 ada 467 triliun, sedangkan PDB tahun 2007 ada 420 triliun.
Berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007? Nah, ini adalah G sama dengan G tadi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan 467 dikurangi 420 buka kurung tutup kurung. Nah, 467 ini adalah PDB real tahun sekarang, dan 420 itu PDB real tahun kemarin. Nah, dibagi 420 dikali 100%, hasilnya ini 11,19%. Pendekatan pengukuran GDP. Pendekatan sisi penawaran agregat mencakup satu pendekatan produksi. PDB sama dengan jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima faktor produksi untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak, dan mencakup penyusutan. 2. Pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. Sumber pertumbuhan ada dua, yaitu dari permintaan agregat. Nah, kita bisa lihat kurvanya seperti ini, dan ada penawaran agregat. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.